Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Arfiani Fitratinisa dari jurusan Teknologi Pangan Universitas Diponegoro angkatan 2019. Nah teman-teman, di sini aku mau berbagi sedikit nih tentang sterilisasi alat dan juga metode hitungan cawan atau TPC. Nah, pertama kita akan bahas mengenai metode sterilisasi alat. Sterilisasi dibagi menjadi dua, yaitu sterilisasi kering dan juga sterilisasi basah. Pada metode sterilisasi kering, cawan petri atau alat dibersihkan menggunakan alkohol, kemudian dibungkus dengan kertas dan di oven pada suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam atau dengan suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah selesai, cawan petri dikeluarkan dari oven, kemudian didinginkan pada suhu ruang. Sedangkan metode sterilisasi basah dilakukan untuk mensterilkan medium dan juga tabung reaksi menggunakan alat autoclave pada suhu 121 derajat Celcius pada tekanan 2 atm selama 15 menit. Setelah 15 menit, autoclave didiamkan hingga bertekanan 0,5 atm. Setelah itu, autoclave dibuka dan dikeluarkan tabung reaksi dan mediumnya. Agar medium tidak beku, maka medium diletakkan pada inkubator pada suhu 55 derajat Celcius. Metode sterilisasi kering berfungsi untuk membunuh mikroorganisme pada alat dan bahan yang tahan terhadap panas. Metode sterilisasi kering dapat dilakukan dengan cara pemijaran, yaitu dengan punsen, dan juga dengan udara panas, yaitu dengan oven. Nah, metode sterilisasi kering dilakukan dengan sistem konduksi, yaitu panas akan diabsorpsi oleh permukaan alat bagian luar, kemudian panas akan merambat ke bagian alat yang lebih dalam. Nah, sterilisasi kering menyebabkan protein mikroba mengalami denaturasi, kemudian teroksidasi oleh oksigen di udara yang menyebabkan matinya mikroorganisme, namun tidak menimbulkan embun pada alat. Sterilisasi basah berfungsi untuk menghilangkan mikroorganisme pada alat dan bahan dengan memanfaatkan uap air panas bertekanan. Jadi, prinsip dari metode sterilisasi basah adalah menggunakan suhu tinggi dan juga uap bertekanan yang terakumulasi dalam wadah. Nah, tekanan pada alat autoclave berfungsi untuk meningkatkan suhu pada autoclave sehingga mikroorganisme dapat mati karena suhu panas tersebut. Mikroorganisme pada metode sterilisasi basah akan mati karena mengalami denaturasi dan koagulasi. Pada metode sterilisasi kering, alat dan bahan terlebih dahulu dioleskan menggunakan kapas yang telah dibasahi dengan alkohol supaya lebih steril. Kemudian, alat dan bahan juga dibungkus dengan alat pembungkus untuk menghindari kontaminasi. Sedangkan pada metode sterilisasi basah, alat dan bahan dibungkus menggunakan aluminium foil juga untuk menghilangkan kontaminasi. Pada sterilisasi medium atau media, pada Erlenmeyer ditutup menggunakan aluminium foil dan juga kapas untuk menghindari kontaminasi dan juga menghindari udara masuk. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi sterilisasi, yaitu tingkat kekeringan alat dan bahan, kondisi kelembapan lingkungan sekitar, kondisi sterilisator, dan juga pemilihan metode sterilisasi yang sesuai dengan alat dan bahan yang akan disterilkan. Nah, teman-teman, ada beberapa yang harus diingat nih. Dalam melakukan sterilisasi alat, kita sebaiknya menggunakan masker untuk meminimalisir kontaminasi pada alat dan bahan yang akan kita sterilkan. Peralatan yang disterilisasi menggunakan panas basah tidak dapat disterilisasi menggunakan panas kering, karena panas kering menggunakan oven hanya dapat dilakukan pada alat dan bahan yang tahan terhadap panas. Selain itu, alat dan bahan tertentu juga akan lebih efektif bila disterilisasi menggunakan panas kering daripada menggunakan metode sterilisasi basah, karena bahan dan alat tersebut tidak tembus dan juga tidak tahan terhadap uap. Berdasarkan percobaan mengenai metode sterilisasi alat, didapatkan kesimpulan bahwa sterilisasi alat perlu dilakukan dalam pengujian mikrobiologis untuk menghindari berbagai kontaminasi. Nah, sterilisasi ini dapat dilakukan dengan panas kering, yaitu menggunakan oven ataupun pemijaran, dan dengan panas basah menggunakan alat autoclave.
Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai hitungan cawan atau TPC. Percobaan dimulai dengan pembuatan medium PCA, yaitu bumbu PCA dipanaskan menggunakan hot plate, kemudian dihomogenkan menggunakan magnet stirrer. Setelah itu disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah selesai, dilakukan pengenceran pada sampel susu, yaitu sampai pengenceran 10⁻6. Sedangkan pengenceran yang digunakan adalah pengenceran 3 terakhir. Setelah pengenceran selesai, pengenceran sampel susu dituangkan pada medium PCA, kemudian dihomogenkan dengan membentuk angka 8. Setelah selesai, sampel dan juga medium siap diinkubasi selama 3 kali 24 jam. Berdasarkan hasil percobaan, yaitu pada inkubasi 1 kali 24 jam, bakteri mulai mengalami pertumbuhan, karena pada saat itu bakteri mengalami fase lak, yaitu fase di mana bakteri mengalami pertumbuhan lambat dan sedang menjalani adaptasi pada medium yang baru. Sedangkan pada inkubasi 2 kali 24 jam, bakteri cepat tumbuh atau cepat berkembang karena pada saat itu bakteri sedang mengalami fase logaritma, yaitu fase di mana bakteri tumbuh konstan dan cepat. Sedangkan pada inkubasi 3 kali 24 jam, pertumbuhan bakteri menurun karena pada saat itu bakteri mengalami fase stasioner, yaitu fase di mana bakteri tumbuh lambat atau menuju kematian karena nutrisi yang ada pada medium semakin berkurang. Percobaan juga menunjukkan bahwa sampel susu yang disimpan pada suhu ruang mengandung lebih banyak mikroba daripada sampel susu yang disimpan pada suhu dingin, karena pada suhu dingin mikroba dapat terhambat. Mikroba yang terkandung pada susu dapat berupa mikroba patogen ataupun mikroba pembusuk. Seperti contohnya adalah Staphylococcus aureus, Salmonella sp, E. coli, ataupun coliform. TPC atau Total Plate Count adalah angka yang menunjukkan mikroba yang terdapat dalam suatu sampel dengan cara menghitung koloni mikroba yang ditumbuhkan pada suatu media. Kemudian hasil tersebut dihitung menggunakan aturan yang disebut dengan Standard Plate Count atau SPC. Satuan yang digunakan dalam hitungan cawan adalah CFU per mili, karena pada hitungan cawan, beberapa mikroba cenderung membentuk kelompok ataupun garis rantai. Medium PDA terbuat dari kentang yang memberikan nutrisi untuk pertumbuhan mikroba. Nah, medium ini ketika setelah disterilisasi didinginkan terlebih dahulu pada suhu 50 derajat Celcius agar memadat dan juga tidak lagi panas. Karena ketika medium panas, maka medium dapat membunuh mikroba yang akan ditumbuhkan. Pengenceran susu dilakukan menggunakan Aquades karena Aquades memiliki sifat yang murni dan bebas dari kontaminasi. Nah, pengenceran bertingkat ini dilakukan untuk mengurangi jumlah mikroba, sehingga pada pengenceran yang lebih rendah, mikroba lebih mudah dihitung. Pencawanan dilakukan dalam luminar airflow karena pada luminar airflow mempunyai pola pengaturan dan penyaringan udara, sehingga lebih steril. Nah, penuangan medium juga harus dilakukan pada sekitar area Bunsen agar menghindari kontaminasi. Setelah dilakukan pencawanan, kemudian cawan Petri digerakkan melingkar seperti angka 8 agar medium dan sampel tercampur rata. Nah, setelah itu dilakukan inkubasi selama 48 jam karena pada 48 jam ini bakteri mesofil akan melakukan pertumbuhan lak, logaritma, dan juga stasioner. Nah, di inkubasi ini menggunakan suhu 30 derajat Celcius karena bakteri mesofil akan tumbuh maksimal pada suhu 25 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jumlah mikroba pada susu perlakuan dingin akan lebih sedikit daripada susu pada perlakuan suhu ruang. Dan penentuan mikroba pada sampel dapat dilakukan dengan menggunakan hitungan metode TPC atau hitungan cawan yang kemudian dihitung menggunakan aturan SPC atau Standard Plate Count. Nah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.